masih bersama kami di sore hari ini, masih bersama dengan Ibu Vina, ya, kemudian ada Dr. Monica di sini dan juga ada Mbak Indah, ya. Baik, kita ada pertanyaan dari Mbak Anti di Cendrawasih, ya. Dokter, saya mau nanya nih, bagaimana cara mengetahui masa subur untuk hubungan intim saat program hamil? Nah, langsung dijawab. Iya, kalau untuk mengetahui masa subur ya ini ya. Iya. Ya, kalau untuk mengetahui masa subur berarti kita berbicara tentang berhubungan terjadwal, ya. Jadi kalau seorang perempuan memasuki masa subur itu, dia bisa dengan mengecek lendir serviksnya, lendir vagina, lendir vaginanya dicek seperti kayak putih telur itu loh. Kalau putih telur dia putih, tidak kental, tidak putus, jernih, itu artinya dia sudah memasuki masa subur. Itu 1 minggu ya setelah haid gitu ya? Tidak, itu masa subur terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang. Ya, jadi masa subur terjadi segitu. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu bilang, loh, haid yang akan datang kapan, Dok? Saya bingung nih ngitungnya. Jadi kalau diperkirakan saja, kira-kira kalau tanggal 4 dulu saya haid, ya kan kemungkinannya sekitar 28 hari plus minus 7 itu adalah masa siklus haid. Ya, masa siklus haid normal 28 hari plus minus 7. Jadi kalau sudah berhitung segitu, kira-kira hitung mundur 14 hari berapa, baru kita silahkan mengecek bagaimana lendir vaginanya. Atau kalau mau yang misalnya, aduh gak tahu ini bagaimana nih, periksa-periksa lendir vagina segala macam, lihat kalender boleh. Atau dengan ada sekarang dibeli, bisa di toko obat, kimia farma juga boleh, di apotek ada, itu namanya OVU test. OVU test atau LH test atau tes kesuburan, banyak macamnya, ada baby test, ada LH test gitu. Itu gimana caranya? Itu caranya, jadi kira-kira kita perkirakan juga sudah mau masa subur nih rasanya nih, 14 hari sebelum haid yang akan datang. Nah, itu seperti kayak tes kencing, kayak pregnancy, kayak mau tes tes kehamilan, tes. Jadi kencing kemudian dicelup gitu juga. Jadi kalau dia 2 garis itu berarti dia sudah masuki masa subur. Maka silahkan berhubungan dengan bapak pada saat itu. Tapi dengan catatan bapaknya harus ada. Gitu. Kalau nggak ada bapaknya bingung. Jangan, ya. Iya. Kalau itu juga ya. Tapi kalau mau yang pasti-pasti, mau lebih pasti lagi nih ceritanya, silahkan datang ke kami, ke dokter kandungan. Nanti kira-kira perkiraan seperti itu kapan masa subur, nanti kami akan USG transvaginal. Itu kita akan lihat folikelnya gitu. Kalau folikelnya baik kiri maupun kanan sudah ada yang ukuran 18 atau 20, nah itulah kita bisa memberitahu ibu, Bu, sebentar lagi ini akan pecah. Karena folikel yang akan pecah 18 sampai 20. Nah, pecahnya folikel inilah yang dikatakan sebagai masa subur. Jadi masa di mana dia menunggu di situ, menunggu di halte bus yang tadi saya bilang, untuk datangnya sperma. Kalau mau yang lebih pasti lagi, langsung aja datang ke Morula. Kalau ukurannya sudah 18 sampai 20, akan kami suntikkan suatu obat, trigger namanya, untuk membantu dipecahkan itu sel telurnya. Kalau tadi kan pecah sendiri, saya bilang, jadi ibu bisa berhubungan kapan begitu. Nah, tapi kalau bisa datang ke Morula, kita suntikkan, maka dari penyuntikan tersebut 36 jam ke depan itu diharapkan sudah pecah itu folikel dan langsung berhubungan saat 36 jam dari penyuntikan. Jadi itu bisa ketahuan gitu ya. Iya. Jadi banyak tahapnya. Iya. Pak Indah mungkin mau nambahin kalau menghadapi pasien yang seperti ini gitu. Kalau dengan pemecah telur yang dijelaskan oleh dokter itu sudah pasti pecahnya jam sekian, tanggal sekian, jam sekian bisa berhubungan. Itu bisa dipantau juga? Iya, biasa melalui WA atau kami telepon mengingatkan itu boleh. Tapi kalau yang tidak menggunakan obat yang dengan tes, itu telurnya tidak tahu pecahnya jam berapa. Jadi biasa dokter sarankan begitu jadwal berhubungannya
tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Ya. Jadi biasanya 3 kali selang Seling-seling. selang sehari disuruh berhubungan. Itu harus dipatuhi ya. Iya, selang sehari berhubungan setelah ada LH-tesnya LH-tes, atau ya. setelah dites itu selang sehari untuk berhubungan terjadwal. Ya. Jadi begitu dia 2 garis positif, berarti sudah masuk masa subur, langsung kita suruh berhubungan selang-seling, Bu. Selang-seling. Jangan ditunda lagi ya. Jangan. Oke. Terima kasih ya untuk Ibu Anti di Jalan Cendrawasih ini udah terjawab ya. Kemudian kita SMS berikutnya, kita baca lagi. Ini dari Ibu Adita di Minasaupa ya. Selamat Jauh ya. sore. Jauh ya. Selamat sore dokter. Ya, sore. Ya, saya sudah menikah 2 tahun lebih tapi belum dikaruniai momongan. Pertanyaan saya, ini ada 1-2 ya untuk pertanyaannya. Apakah ini masih status normal jika belum juga hamil? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, suami mempunyai kolesterol tinggi. Apakah kolesterol tinggi ini bisa membuat kesuburan suami terganggu? Terima kasih. Dari Anita di Minasaupa. Ya. Halo Ibu, terima kasih. Ya, jadi umur 2 tahun pernikahan itu menurut WHO, pasangan suami istri yang belum mempunyai anak pada masuki umur pernikahan 2 tahun tanpa menggunakan kontrasepsi dan berhubungan secara teratur itu bisa dikatakan suatu pasangan infertil. Ya. Nah, jadi saya mau tanya dulu, apakah Ibu juga bapaknya ada? Maksudnya bapaknya tugas di luar kota atau iya. tidak? Kalau bapaknya sama-sama dengan Ibu di Makassar, kemudian melakukan hubungan secara teratur, terjadwal, ya. Mungkin alangkah lebih bagusnya Bapak dan Ibu sudah mulai memikirkan untuk memeriksakan diri itu, ya. Bapak juga terlebih lagi tadi Ibu bilang Bapak ada kolesterol ya, kolesterol tinggi. Nah, kita tahu itu kolesterol adalah lemak ya. Lemak itu bisa mengganggu suatu proses spermatogenesis, itu kegemukan misalnya seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya ditambah dengan merokok ya, lifestyle-nya kalau bisa periksakan juga sperma gitu. Ya. Nah, nanti Ibu sendiri juga kalau misalnya mau periksa ke kami, nanti akan kami periksakan juga lebih lanjut dengan menggunakan USG. Oke. Gitu. Jadi langsung aja ya datang ke Morula IVF Makassar. Dari tadi kita ngobrol nih Morula IVF Makassar, tapi alamatnya dulu dong. Oh iya. Mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Ya. kepada Bunda Vina. Bunda Vina, Ya. silakan. Jadi Morula IVF Makassar ini ada di Rumah Sakit Awal Bros, lantai 9 ya tepatnya. Jalan Urip Sumoharjo, jadi tidak jauh dari titik kemacetan dan Tengah-tengah kota. Iya. Bukan Strategis titik nol ya? tapi ya. Strategis Iya, ya. Turun dari flyover, putar Langsung. balik. putar balik. Oke. Untuk konsultasi mungkin bisa Jam berapa tuh bukanya? Dari jam berapa? Buka dari jam 8, Iya. tapi kami sih selalu menyarankan untuk membuat appointment sehari sebelumnya. Ini untuk memastikan juga supaya pasien tidak terlalu lama menunggu ya. Jadi silakan untuk membuat appointment ke nomor WA Morula 0853 9830 0053. Oke ya. Atau bisa juga melihat sosial media gitu ya dari Morula IVF Makassar ya. Iya, bisa di situ, bisa juga di mobile apps kalau ingin mendapatkan lebih selalu program yang terbaru dari Morula, semua informasi itu ada kami upload di mobile apps, baik di Play Store maupun di App Store. Baik, kita masih ada SMS ya. Yang berikut, jadi tadi ada Ibu Anita, kemudian Ibu Anti, sekarang ada Ibu Rina di Daya. Ini bertanya, saya mengalami amenore primer Amenore primer. ya, waktu periksa ternyata rahimnya tidak berkembang. Tapi saya sangat ingin memiliki keturunan. Apakah program bayi tabung ini bisa berhasil pada kondisi tersebut, ataukah ada opsi lain untuk bisa mendapatkan keturunan? Ya. Nah, ini langsung dijawab aja dong. Ya, terima kasih. Ibu Rina amenore primer ya. Jadi sekarang udah haid belum haid berarti ya?
Nah, kalau ibu ada Amenorrhea primer. amenorrhea primer, sorry maaf, Ya. amenorrhea primer itu Itu apa sih? adalah seorang perempuan jika sudah memasuki usia 19 tahun, dia tidak haid, Hah? belum mendapatkan menstruasi. Iya, Haid pertama? iya, belum Oh. mendapatkan menstruasi. Nah, itu yang dikatakan amenorrhea primer. Nah, penyebab dari amenorrhea primer itu salah satu penyebabnya adalah bisa karena kekurangan hormon, gitu. Kekurangan hormon, salah satunya hormon estrogen, itu bisa berpengaruh kepada yang tadi Ibu Rina bilang, perkembangan dari rahimnya, ya. Nah, jadi itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi semuanya sistem reproduksi dari badan kita. Nah, sebaiknya Ibu Rina silahkan memeriksakan diri ke dokter SPOG boleh, atau ke Morula boleh, Lusang juga di mana kami ada di situ. Ya, untuk memeriksakan apa sebenarnya penyebab dari amenorrhea primernya. Nanti pasti kita akan melanjutkan dulu dengan tanya jawab, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lanjutkan laboratorium, USG dan sebagainya. Disitulah nanti baru kita bisa menentukan apakah ibu bisa maju ke bayi tabung atau kemana. Inseminasi. Ya, itu nanti akan kita Iya. lihat. Ya, sebaiknya dengan bapak. Iya. Sebaiknya dengan bapak ya, jadi jangan ibu aja sendiri ya, bapaknya harus diajak ya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat ya, dan semakin senang untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya, mungkin ada keluarga Anda ya yang juga mengalami masalah ya, yang sudah lama menikah begitu tapi belum